Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka kitab suci di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama. Roma pasal yang ke-8. Mari kita membaca ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Roma 8 ayat 18 sampai 25. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Tetapi bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dengan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pimpinan-Mu. Berkati kami dengan kata-kata dari Tuhan. Kami sungguh rindu mendengarkan kalimat-kalimat dari Tuhan kami. Dan inilah yang kami mau dengar. Kami ingin dengar khotbah, ingin dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami. Dan kami mohon supaya kami diberikan penghiburan yang kami perlu untuk giat melayani Tuhan. Penghiburan yang akan membuat kami bangkit dari kelesuan kami dan juga dari keputusasaan kami. Biar Tuhan tolong umat-Mu. Berkatilah kami, berkati gereja-Mu, berkati kehidupan kami, berkati segala kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami kerjakan di hadapan Tuhan. Berkati orang-orang di sekeliling kami melalui kehidupan kami yang mentaati firman. Kami mohon anugerah Tuhan. Berikanlah firman-Mu senantiasa. Sehingga firman itu bersuara bukan cuma di dalam hati kami, tapi juga bersuara keluar melalui kehidupan dan kesaksian kami. Kesaksian hidup dan pemberitaan mulut kami. Biarlah itu boleh menjadi berkat. Dorong kami menjadi saksi-Mu yang hidup giat untuk Tuhan. Yang hidup giat memberitakan Injil. Yang hidup giat untuk menyatakan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami anak-anak-Mu terus-menerus ditopang oleh firman yang sudah menopang seluruh ciptaan dan menopang sejarah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam bahasa asli dikatakan bahwa seluruh ciptaan dengan rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini yang dicatat di dalam ayat 19. Ayat 19 berbicara tentang seluruh ciptaan yang diperbarui. Thesis. Di sini diterjemahkan makhluk, tetapi sangat lebih tepat jika diterjemahkan ciptaan. Tuhan mencipta segala sesuatu, dan posisi manusia di dalam ciptaan itu sangat jelas. Manusia adalah gambar Allah yang menguasai seluruh ciptaan. Manusia juga adalah gambar Allah yang mengelola seluruh ciptaan. Dan manusia adalah gambar Allah yang menikmati Tuhan juga di dalam ciptaan ini. Maka ketika kita melihat seluruh ciptaan Tuhan, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan adalah tanggung jawab yang Tuhan mau berikan kepada manusia, sekaligus berkat yang Tuhan mau anugerahkan kepada manusia. Ciptaan ini adalah anugerah. Tetapi ciptaan ini juga adalah tanggung jawab. Saudara melihat seluruh ciptaan, saudara mengatakan banyak bagusnya, tapi juga banyak jeleknya. Banyak baiknya, tapi juga banyak kacaunya. Yang baik adalah berkat Tuhan untuk kita nikmati. Yang masih kacau adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita tangani. Maka saudara, mari belajar mengerti hal ini. Manusia ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia ini. Manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa menikmati Tuhan. Jika saudara tidak ditopang, dipelihara, dan dipimpin oleh Tuhan, saudara mustahil bisa hidup sebagai manusia. Kita akan hidup mirip binatang yang menghancurkan satu sama lain. Kita tidak tahu bagaimana hidup baik bagi orang lain.
jika kita tidak dapat berkat dari Tuhan. Kalau kita gagal menyadari bahwa Tuhan memberkati, maka kita akan sulit memberkati orang lain. Kita akan sulit hidup dengan penuh kelegaan, penuh damai dan sukacita. Dan mengatakan hidupku penuh kepahitan, maka saya juga bagi kepahitan kepada orang lain. Saudara sekalian, ketika orang punya berhala, dia tidak akan pernah mencicipi kebaikan Tuhan. Karena berhala itu pasif. Berhala di baliknya adalah cerita buatan manusia sendiri. Ini merupakan seruan yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf yang hidup ratusan tahun sebelum Yesus Kristus hadir ke dalam dunia. Filsuf yang bernama Heraklitus pernah mencetuskan tentang keadaan di seluruh dunia yang sifatnya sangat sulit untuk diprediksi karena terus-menerus ada di dalam perkembangan. Perkembangan yang bergerak ke depan, perkembangan yang membuat segala sesuatu yang ada berubah dengan cepat ke arah ke depan. Maka dia mulai mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia digerakkan oleh revolusi yang besar, oleh hal-hal yang mengacaukan hal yang stabil, sehingga kita tidak mungkin berharap kehidupan yang stabil, tenang, dan tetap. Segala sesuatu yang tetap itu ilusi. Segala sesuatu yang kita pikir kita bisa pegang dengan keketatan karena dia tidak berubah, itu palsu. Yang benar dan yang tetap itu cuma perubahan. Nah saudara sekalian, ketika dia menyatakan hal demikian, maka dia percaya kekuatan paling tinggi adalah kekuatan api yang membakar dan menghancurkan. Jadi saudara, ketika kita mempercayai apa, kita akan tafsirkan dunia yang kita lihat berdasarkan apa yang kita percaya. Inilah sebabnya di dalam program dari CIT juga ditekankan perubahan pikiran dan cara memandang yang utuh perlu dimiliki oleh setiap orang yang belajar. Apakah hanya orang Kristen yang perlu worldview, punya cara pandang? Bukan. Semua orang otomatis punya. Kita bukan orang yang tidak punya cara pandang, tapi mungkin cara kita pandang masih salah. Nah, ketika orang menyembah berhala, dia akan pakai komitmen utamanya, yaitu penyembahan kepada berhala, untuk tafsirkan dunianya. Orang yang menyembah dewa perang akan giat untuk kejar peperangan dengan orang lain. Orang yang menyembah dewa yang tenang akan melihat dunia sebagai hal yang tenang, sebagai harapan di masa depan. Orang yang sembah apa, dia akan tafsirkan dunianya berdasarkan komitmen yang dia berikan. Tetapi saudara, yang celaka adalah jika orang menyembah berhala, maka kisah di baliknya adalah kisah manusia sendiri. Saudara dan saya membangun cerita yang kita sebut mitos dari pengharapan manusia atas tafsiran dia atas dunia ini. Jadi bagaimana manusia melihat dunia? Ya dengan mitos, dengan apa yang kita percaya. Tapi yang kita percaya ini dibentuk dari mana? Dari apa yang kita pahami dari dunia. Jadi pemahaman akan dunia membentuk cara kita melihat dunia. Lalu cara kita melihat dunia mewarnai tafsiran kita akan dunia. Kita terus-menerus dibentuk oleh pemahaman yang salah akan dunia ini. Pemahaman apa saja yang salah? Hal pertama, memahami bahwa dunia ini bukan dicipta Tuhan. Itu pemahaman yang kacau. Dan semua orang akan punya pemahaman ini. Semua orang percaya dunia entah diciptakan oleh berhala atau diciptakan oleh proses yang kita bisa pahami secara saintifik, atau terjadi karena kebetulan atau sudah kekal seperti ini. Yang manapun yang manusia percaya, intinya adalah dunia ini bukan ciptaan Allah Alkitab. Dan kalau dunia tidak dicipta oleh Allah dari Alkitab, maka segala hal yang Tuhan miliki di dalam dirinya, yang Tuhan mau bagikan di dalam ciptaan, tidak kena kepada hati manusia. Manusia sudah tolak Tuhan, dan karena itu seluruh tatanan ciptaan dipahami dengan cara yang salah. Karena dia tidak lihat Tuhan di dalam segala sesuatu yang sudah dijadikan. Saudara, ini adalah penting. Saudara akan jadi manusia yang kacau jika saudara tidak lihat ciptaan ini sebagai ciptaan dari Tuhan dan sebagai cara Tuhan mengkomunikasikan dirinya kepada manusia. Tidak tahukah kita kalau Tuhan dan kita seharusnya berelasi? Seharusnya setiap hari kita menikmati pernyataan kasih dan pemeliharaan dari Tuhan. Seharusnya setiap hari kita berhubungan dengan dia, berkomunikasi, mendapat bimbingan dan pembentukan dari dia. Lalu memberikan ucapan syukur dan ibadah dari kita kepada dia. Nah saudara, kalau kita tidak punya hal ini, sulit bagi kita untuk hidup. Kita akan kekurangan. Kekurangan hal paling penting yaitu kehadiran Tuhan. Tapi Tuhan mau menyatakan kehadiran dengan cara membuat ciptaannya,
menjadi tempat di mana manusia bisa menikmati berkat Tuhan. Nah saudara, mari kita mulai pikirkan hal ini ya. Kalau tiap hari saudara menerima hal yang baik dalam hidup saudara, dan menyadari ini adalah pernyataan kasih Tuhan kepada saya, maka saudara akan mengenal Tuhan sebagai Allah yang baik. Dialah yang memberikan kepada saya segala hal yang saya perlu untuk hidup. Jika ada Tuhan, aku tidak kurang hal apapun. Aku tidak inginkan yang lain. Jika Tuhan ada, dialah sumber kecukupan saya. Saudara, penting bagi kita untuk merasa cukup untuk pemeliharaan Tuhan. Tetapi penting bagi kita untuk merasa kurang di dalam berkat rohani, yaitu kemuliaan, kekudusan, dan kesalehan yang berasal dari Tuhan. Kita perlu merasa kurang di dalam ekspresi kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tapi kita perlu merasa berlimpah di dalam apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seringkali kita terbalik, kita rasa sudah terlalu banyak memberi bagi orang lain, terlalu banyak memberi bagi Tuhan, tetapi terlalu sedikit terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kenapa berkat-Mu begitu sedikit ya? Aku mau apa, kenapa Engkau tidak kabulkan? Aku ingin ini, Tuhan tidak berikan. Aku ingin itu, Tuhan tidak berikan. Mengapa berkat yang kuterima begitu sedikit? Nah, ini pikiran adalah hasil kesimpulan dari kesalahan mengenal Tuhan. Saudara, banyak orang salah simpulkan orang. Karena sebelum dengar orang itu bicara, kita sudah simpulkan dulu. Kadang-kadang kita terlalu sedikit memberi waktu untuk orang lain memperkenalkan dirinya. Kita sibuk untuk memikirkan apa yang mau kita ekspresikan lebih dulu daripada mendengarkan apa yang orang mau ekspresikan kepada kita. Di Malang ketika kami mengadakan perjalanan penginjilan, kita biasa lakukan itu, saya lupa hari Sabtu pagi kalau saya nggak salah. Waktu itu para pemuda akan pergi untuk pekabaran Injil. Lalu kami saling berbagi. Adakah orang yang mau dengar? Ada orang yang mau di follow up? Nah, ini pengalaman seru sekali ya. Ada orang yang marah sekali ketika ketemu satu pemuda kita, pemuda di Malang yang memberitakan Injil. Langsung mengatakan, kamu nggak boleh begini, ini kristenisasi. Lalu dia jawab, kristenisasi itu, dia tanya balik, kristenisasi itu apa? Kristenisasi itu berarti kamu paksa orang jadi Kristen. Lalu dia jawab dengan lembut, Bapak yang kalimatnya keras sama saya ngomongnya lembut. Masa saya paksa Bapak? Bapak lebih besar dari saya, lebih galak dari saya. Mana mungkin saya paksa Bapak? Jadi ini kekristenan yang saya tawarkan dengan rela, bukan kristenisasi. Lalu Bapak itu bilang, enggak, kamu yang paksa saya. Kalimatnya keras gitu. Anak muda ini bilang, enggak, saya enggak paksa Bapak. Ini cara orang lihat itu salah. Dan kadang-kadang enggak ngerti apa itu kristenisasi. Penginjilan bukan kristenisasi ya. Penginjilan adalah usaha untuk membuat orang jadi Kristen, itu benar. Tapi istilah kristenisasi itu sendiri sudah ada definisi kamusnya gitu ya. Jadi saudara nggak bisa pakai kalimat atau kata yang definisinya saudara tafsirkan sendiri. Kalau ada definisi bersama, itu yang harus jadi acuan untuk mengerti sebuah istilah. Kristenisasi itu apa? Kristenisasi itu ada unsur paksaan. Saudara membuat orang terpaksa jadi Kristen meskipun dia nggak mau. Itu bukan penginjilan. Penginjilan adalah memberitakan kabar baik sehingga orang akan mengatakan, saya mau kalau begini. Kalau begini caranya saya akan percaya Yesus. Itu kerelaan mereka. Dan orang Kristen harus menginjili. Pemerintah yang melarang orang Kristen menginjili adalah pemerintah yang akan dihukum oleh Tuhan. Jika pemerintah Indonesia mengatakan, orang Kristen tidak boleh mengabarkan Injil, itu pemerintah akan disingkirkan oleh Tuhan. Karena kekristenan harus mengabarkan Injil. Dan pemerintah harus tahu, tidak ada orang Kristen yang membenarkan orang Kristen lain, yang paksa orang lain jadi Kristen. Kalau kamu pegawai saya haruskan kamu jadi Kristen. Kalau tidak, saya akan tahan gajimu. Itu kami orang Kristen pun benci orang Kristen seperti itu. Orang Kristen harus mengabarkan Injil, dan mengabarkan Injil bukan kristenisasi. Nah maka saudara sekalian, ketika orang-orang kembali dari mengabarkan Injil, ada satu yang sharing. Kok susah ya PI? Kenapa susah? Karena nggak nyambung terus. Saya ngomong nggak nyambung dengan apa yang dia mau tanggapi. Lalu saya tanya, kenapa bisa nggak nyambung? Menurutmu kenapa? Lalu dia bilang, menurut saya adalah karena saya sulit mikir mau ngomong apa. Jadi waktu orang bicara, saya sulit mikir, saya mau ngomong apa abis ini. Saking sibuknya mikir mau ngomong apa, dia nggak dengar apa yang orang lain bilang kepada dia. Jadi beritanya nggak nyambung. Loh nggak bisa gitu, kamu harus dengar orang. Iya tapi saya sibuk pikirkan mau ngomong apa. Saudara kadang-kadang terlalu panik mau pikir mau ngomong apa. Akhirnya membuat orang tidak berkomunikasi ya. Saudara pendeta kalau nggak komunikasi begini, karena terlalu sibuk, nanti mau ngomong apa ya, nanti mau ngomong apa, khotbahnya hancur. Nggak ada gunanya dia khotbah kalau begitu. Harus ada jiwa mau mengkomunikasikan kebenaran, dan komunikasi itu selalu dua arah. Saudara kadang-kadang pendeta Stephen Tong akan tegur orangnya, hey you jangan main kuku misalnya, jangan jalan-jalan. Karena dia mau ada komunikasi, ini bukan cuma satu arah. Lalu saudara boleh dengar sambil tidur, atau boleh dengar sambil main-main. Nggak bisa. Ini komunikasi dan saudara mereply khotbah dengan ekspresi saudara, dengan sorotan mata. Yang pasti bukan dengan bentuk mulut lagi. Karena mulutmu tak terlihat sekarang. Jadi saudara sekalian,
Orang seringkali malas terima pesan dari orang lain. Ya sudah, saya sudah tahu maksudmu apa. Sehingga kita tidak teliti dengar. Nah, kalau kita tidak teliti dengar, maka kita akan tafsirkan orang berdasarkan apa yang kita pikir benar tentang dia. Sayangnya kita lakukan ini kepada Tuhan. Kita berpikir kalau Tuhan itu baik, ya nggak bisa gini dong. Seolah-olah kita sudah tahu Tuhan itu harusnya bagaimana. Saudara, Tuhan itu person ya. Tuhan itu bukan semacam bidang pekerjaan yang bisa di-apply oleh beberapa aplikan gitu ya. Ini satu tokoh penting di dalam sejarah kekristenan namanya Anselm sudah mengatakan hal ini. Anselm mengingatkan bahwa ketika engkau mengatakan Allah, ini bukan jabatan umum. Seperti engkau mengatakan raja atau engkau mengatakan presiden. Kalau saudara bilang presiden, maka ada keharusan. Presiden tuh harusnya ini. Nah, siapa yang tidak cocok, ya jangan jadi presiden. Menjadi menteri harusnya ini. Siapa yang nggak cocok, ya jangan jadi menteri. Menjadi ketua RT, begini. Yang nggak cocok, jangan jadi RT. Saudara nggak bisa ngomong hal yang sama tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu mesti gini. Kalau Anda tidak cocok, ya jangan jadi Tuhan. Karena Tuhan bukan jabatan, Tuhan itu person. Sama seperti saudara mengatakan, Jimmy Pardede itu harusnya begini. Kalau nggak begini, jangan jadi Jimmy Pardede. Loh, kok saudara yang tentukan? Saya Jimmy Pardede. Nggak bisa, kita lihat dulu standarnya. Kok ada standar Jimmy Pardede? Jimmy Pardede. Begitu kan? Nah, maka kalau saudara mengatakan Allah, saudara tidak bisa bikin standar karena Tuhan melampaui standarmu itu. Sebab dia adalah dia, suka atau enggak. Dan yang perlu kita ketahui adalah siapakah dia ini? Orang zaman dulu kalau mau menyembah berhala, mereka tidak bikin kriteria. Ya sebenarnya mereka bikin kriteria ya. Tapi nenek moyangnya yang bikin. Mereka terima kriteria dari nenek moyangnya dan mereka tidak protes. Kalau dewa ini dewa perusak, ya saya terima dia apa adanya, dia dewa perusak. Yang sekarang saya pikir adalah bagaimana supaya dia tidak merusak lagi. Baikin dia, gimana baikin? Berikan korban, oke kami persembahkan korban dengan harapan dia tidak rusak lagi desa kami. Mereka tidak bilang, kenapa dewa perusak merusak? Saya protes. Kadang-kadang saya pikir, orang Kristen menyembah Allah yang sejati. Tapi terlalu berani memberikan hati dan juga hidup yang penuh dengan penghakiman kepada dia. Sedangkan orang-orang yang sembah berhala, terima berhalanya seperti apa. Ya sudah, memang nenek moyangku bilang berhala ini begini. Ya saya takut aja, saya tunduk saja, saya ikut saja. Tapi orang Kristen mengatakan, Tuhan harusnya nggak begini dong. Bukankah itu kalimat yang harusnya tidak keluar dari mulut orang Kristen? Orang Kristen akan tanya, Tuhan siapakah engkau? Bolehkah aku mengenalmu? Aku ingin tahu seperti apa engkau. Kalau aku mendapatkan kebaikan darimu, aku ingin tahu baik itu apa. Aku ingin tahu apa itu berkat. Jangan sampai aku tafsirkan berkat dengan caraku sendiri. Lalu aku minta engkau penuhi standar yang aku ciptakan sendiri. Jauhlah itu dari saya Tuhan, biar aku diperbaiki dengan hati yang mau terima kebenaran Tuhan. Nah ini doanya orang Kristen. Lalu Tuhan akan kasih tahu, kebaikanku adalah aku pelihara segala sesuatu dengan tujuan yang jelas. Nah ini yang saudara harus tahu ya. Tuhan pelihara segala sesuatu itu ada tujuan. Bukan cuma sekadar pelihara untuk hari ini. Tapi kita berharap Tuhan berikan kita kebaikan untuk hari ini. Itu sama dengan anak-anak kecil yang cuma mau makan coklat, nggak mau makan brokoli. Lalu mama mengatakan, makan brokoli. Anak kecil mengatakan, maunya coklat. Kenapa sih nggak boleh sarapan coklat? Makan siang, snack apa lagi saya udah nggak tahu. Coklat, saya cuma tahu coklat. Malam coklat lagi. Kenapa nggak boleh? Nggak bisa. Kamu mesti makan brokoli. Brokoli itu nggak enak. Memang nggak diciptakan untuk enak. Ini alasan mama yang kurang bisa masak ya. Memang brokoli harusnya nggak enak. Makan. Lalu anak makan. Kenapa makan? Karena orang tua punya desain yang lebih penting daripada cuma sekadar kesenangan lidahnya anak. Demikian Tuhan memelihara, dia memberi berkat. Kita mau tahu Tuhan apakah berkat-Mu? Berkat Tuhan ada begitu banyak. Salah satu karakteristik dari berkat Tuhan adalah adanya visi yang jelas menuju tujuan. Tuhan mau create, Tuhan mau ciptakan ciptaan ini menuju kemana. Itu yang akan dia bentuk sampai ciptaannya jadi ke sana. Saudara nggak suka? Belajar suka. Kenapa belajar suka? Karena di sini terkandung pengharapan sejati bagi manusia. Maka saudara, mari kita lihat, Tuhan berkat-Mu saya terima. Dan saya tahu apa yang Kau berikan, ada tujuan jelas di dalam kesempurnaan dari seluruh ciptaan Tuhan. Dan ini yang kita nantikan. Tuhan, aku merindukan menikmati berkat Tuhan. Dan Tuhan akan membawa pengertian kepada saya, memberi pengertian kepada saya tentang apa yang akan Tuhan kerjakan sampai waktu kegenapan itu tiba. Nah maka Tuhan adalah Tuhan yang baik, memberi berkat. Berkatnya apa? Berkatnya adalah dia menopang seluruh ciptaan menuju keadaan final. Lalu yang kedua, dia menyatakan dirinya
Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang mempunyai kerelaan untuk mendampingi kita menuju kepada keadaan final itu. Allah menyertai. Ini tema yang penting. Allah memberi diri untuk menyertai. Saudara dan saya harus melihat seluruh ciptaan yang baik, yang menopang kita, yang indah, yang mulia sebagai pemberian Tuhan. Karena dia mau mengatakan, aku menyertai kamu. Tuhan memberikan kebaikan umum kepada semua orang. Tapi hanya kepada umat Tuhan, Tuhan memberikan kebaikan ini dan mengatakan, aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan yang unik dialami oleh umat Tuhan. Tuhan memang maha hadir, tetapi kehadiran Tuhan tidak pernah sama. Kehadiran untuk umat beda dengan kemahahadiran Tuhan secara umum. Saudara tidak bisa mengatakan Allah hadir dengan pengertian Allah cuma secara abstrak hadir. Allah secara non-personal dan non-relational hadir. Pokoknya kalau Allah hadir, ya dia hadir. Dia tidak hadir untuk berkomunikasi. Dia hadir cuma untuk hadir. Tuhan hadir bukan dengan cara itu. Kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang menopang. Kehadiran Tuhan adalah kehadiran di dalam perjanjiannya. Dulu ada seorang namanya William Ockham. Ini bukan William Aufi ya, lain lagi. William Ockham adalah seorang filsuf dan juga teolog yang sangat kasihan. Karena dia terlalu banyak mengkritik para pemimpin gereja yang hidup mewah. Lalu akhirnya dia dianggap salah. Orang yang memimpin, yang dikritik oleh dia. Langsung amati, kalau kamu punya satu kesalahan, kami usir kamu dari gereja. Dan karena dia terus ditekan, dia lari untuk berlindung kepada seorang pangeran di daerah Jerman. Nah begitu dia pergi, langsung gereja mengatakan, kamu berpihak kepada kerajaan dunia, bukan kepada gereja. Langsung diekskomunikasi, sampai mati dia diekskomunikasi. Saudara, kalau gereja dari tradisi Katolik dengan bangga mengatakan, kamilah gereja yang sejati. Saya mau tanya, pernahkah engkau baca peristiwa-peristiwa ini? Pernahkah engkau membaca teolog-teolog penting yang dizolimi oleh pemimpin-pemimpin gereja? Kalau saudara bilang, Protestan juga banyak pemimpin yang jelek. Betul. Maka kami tidak mendewakan struktur. Kita tidak mengatakan struktur itu harus utama. Harus satu di dalam pengertian struktural yang jelas. Tidak. Maka saudara sekalian, ketika William Ockham diekskomunikasi, seluruh karya dia yang penting seperti mau dibuang oleh gereja. Tapi pengikutnya terus selidiki dan pelajari. Dan menemukan ada begitu banyak hal yang indah. Mereka menemukan tulisan Ockham mengajarkan, kamu harus tahu Allah itu maha kuasa, itu benar. Tapi jangan salah tafsirkan maha kuasa. Maha kuasa itu bukan Tuhan, kalau engkau maha kuasa, engkau bisa lakukan apapun dong. Bisa nggak bikin batu yang sangat berat yang engkau sendiri nggak bisa angkat? Gitu ya. Bisakah engkau ciptakan Tuhan yang sama besar dengan engkau? Kan maha kuasa. Maha kuasa berarti bisa apapun. Nah ini yang William Ockham mengatakan, kamu salah ngerti. Karena maha kuasanya Tuhan, hanya mungkin kita pahami dari pernyataan perjanjian Tuhan. Lebih dari itu nggak bisa kita tangkap dengan pikiran. Saudara, Tuhan terlalu besar. Sehingga Tuhan yang tahu dia jauh lebih besar dari pikiran kita. Menyatakan diri dengan cara yang bisa ditangkap oleh pikiran kita. Jadi Tuhan tidak mau kita berspekulasi tentang natur dia. Ini yang Calvin ingatkan di buku Institute of Christian Religion. Tuhan tidak mau kita berspekulasi tentang dia. Tuhan mau kita mengerti dia lewat pernyataan dia. Dan menurut Ockham, pernyataan Tuhan itu pernyataan perjanjian. Ada paktum, ada perjanjian antara Tuhan dan kita. Dan itu yang kita tangkap. Itu yang kita terima dari Tuhan. Dan kita sadar Tuhan itu maha kuasa. Kenapa dia maha kuasa? Karena setiap hal yang dia janjikan akan dia kerjakan. Setiap hal yang dia bilang akan dia buat, akan dia kerjakan. Lalu bagaimana dengan hal yang tidak dia nyatakan? Bisakah dia kerjakan? Itu bukan urusan engkau untuk cari tahu. Jadi kemahakuasaan Tuhan dibatasi oleh Tuhan sendiri melalui perjanjian yang dia buat kepada manusia. Bisakah Tuhan menyelamatkan manusia bukan dengan cara salib? Saudara kalau bilang nggak bisa, oh berarti Tuhan kurang maha kuasa. Salah. Karena kemahakuasaan Tuhan berkait dengan perjanjiannya. Karena lebih besar dari itu terlalu besar dan terlalu asing untuk pikiran kita bisa tangkap. Saudara tidak bisa mengerti Tuhan dengan cara mengerti ciptaan ini. Kalau begitu, apa itu maha kuasa? Maha kuasa itu berarti dia melakukan apa yang dia katakan dia akan lakukan. Maka saudara mau tahu Allah itu maha kuasa? Baca Alkitab. Semua hal yang Tuhan nyatakan di sini akan dia lakukan. Akankah saudara mendikte kemahakuasaan Tuhan dengan menguji dia untuk dirimu? Itu namanya mencobai Tuhan. Saudara mengatakan, Tuhan jika engkau memang benar maha kuasa, bikin nilai ujianku A meskipun aku tidak belajar. Nah ini impian maha kuasanya Tuhan versi mahasiswa. Yang malas, yang rajin gak gitu ya. Yang rajin-rajin mengatakan, Tuhan berikanlah apa yang aku layak dapatkan melalui kerja kerasku sepanjang semester ini.
Tapi yang bodoh akan mengatakan, Tuhan, jika engkau benar maha kuasa, tolong rubah nilai saya, engkau sanggup melakukannya. Hati dosen di tanganmu, dan engkau mengalirkannya sesuai keinginanmu. Kayaknya enggak gitu di Alkitab. Jadi kalau saudara mendikte Tuhan, lalu mengatakan, kalau engkau maha kuasa, beginilah yang harus engkau lakukan. Saudara akan salah memahami maha kuasanya Tuhan. Tapi di Alkitab ada yang begitu kok. Ada yang mengatakan seperti Gideon, Tuhan jika benar kasih tanda. Saudara, Gideon ngomong gitu, setelah sebelumnya Tuhan kasih janji kepada dia. Aku akan memberikan kemenangan bagi kamu. Jadi dia mempertanyakan janji Tuhan, lalu Tuhan jawab. Kalau dia bilang, Tuhan engkau ngomong gini, benar enggak? Tolong kasih pengertian. Tuhan akan kasih pengertian. Kalau saudara tanya, Tuhan, benarkah engkau akan menyempurnakan ciptaan ini? Tolong berikan bukti. Tuhan akan nyatakan. Tentu buktinya di dalam cara yang Tuhan mau nyatakan kepada saudara ya. Bukan didikte oleh saudara. Jadi saudara, di dalam kitab suci, orang-orang saleh mengerti kemuliaan dari maha kuasanya Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah katakan. Karena engkau mengatakan, pasti jadi. Karena engkau berfirman, pasti jadi. Yang Tuhan tidak firmankan, Ulangan 29 mengatakan bukan urusanmu. Dia tidak ngomong, engkau tidak mungkin tahu. Yang dia tidak bicarakan, engkau tidak bisa tahu. Dan yang engkau tidak bisa tahu, engkau tidak bisa klaim. Maka saudara, kita berhenti mempermainkan tema-tema kayak tadi ya. Jika engkau maha kuasa, bisakah engkau bikin kelinci yang makan singa? Nah, ini kan seru ya. Kelinci kejar-kejar singa, itu buktinya engkau maha kuasa. Apakah itu ada dalam perjanjian Tuhan? Nah saudara, maka Occam memberikan sumbangsi penting sekali ya. Dia mengatakan, kalau engkau mau tahu maha kuasanya Tuhan, cari tahu apa perjanjiannya. Dan kau akan lihat betapa maha kuasanya Tuhan. Dan Roma 8 penuh dengan perjanjian ini. Engkau yang di dalam Tuhan, kau tidak akan diluputkan dari kemuliaan Tuhan. Engkau yang di dalam Tuhan, kau akan menikmati kebangkitan. Engkau yang di dalam Tuhan, kau tidak akan pernah terpisah dari Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepadamu, tidak akan dipisahkan oleh pedang, oleh kelaparan, oleh perang, oleh apapun. Ini janji Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya ada dorongan bagi kita untuk baca kitab suci ya. Karena kitab ini penuh dengan kata-kata janji yang Tuhan janji akan kerjakan. Dan silahkan buktikan itu. Tuhan mengatakan, ujilah aku. Tuhan mau diuji loh. Kok Tuhan mau diuji ya? Karena dia bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa malas ujian. Saya kok sindir mahasiswa terus, sorry ya. Yang ada mahasiswa di sini. Ini bukan karena saya ada hal apa sama saudara ya. Tuhan mengatakan, ujilah aku. Silakan uji. Apa yang aku sudah bicara, aku tidak akan mungkin tidak tepati. Itulah maha kuasanya aku. Silakan uji. Apa yang sudah aku bilang, apa yang aku sudah janjikan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Jika engkau mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan, Tuhan tidak mungkin tinggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Berkali-kali kekuatan dari pendeta Sivento untuk sharing adalah pengalaman dia. Saya sudah buktikan Tuhan itu benar-benar menyatakan janjinya. Saya sudah melihat bagaimana dia meneguhkan pekerjaannya. Membangkitkan orang-orang, memelihara karyanya. Tuhan adalah Allah yang setia. Dan Tuhan yang dimiliki oleh Abraham, Ishak dan Yakub juga adalah Tuhan kita. Saudara beriman kepada Allah yang sama dengan Allah Abraham, dengan Ishak dan dengan Yakub. Maka dengan penuh sukacita kita mengatakan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau, mau mengenal janjimu, mau tahu apa skema besarmu di dalam ciptaan yang Tuhan nyatakan dalam kitab suci. Itu akan mendorong saudara pelajari kitab suci. Tapi seringkali kita tidak didorong oleh apapun waktu membaca kitab suci. Ya bagus ya, kalau saudara didorong oleh kewajiban, lalu saudara terus lakukan, saudara orang yang sangat baik. Saya ingat pendeta Eko pernah mengutip dari C.S. Lewis, ketika C.S. Lewis menulis Screwtape Letter. Itu tentang setan anak buah bicara sama setan CEO, ya, sama bos setan. Bos, gimana ya cara goda orang Kristen? Lalu bos itu mengatakan, kamu harus tahu siapa orang Kristen paling bahaya. Oh siapa bos? Paling pintar? Bukan orang Kristen paling pintar. Paling berbakat? Bukan paling berbakat. Ini saya memparafrasekan ya, bukan dari kalimat asli di bukunya. Lalu siapa yang paling bahaya? Nah ini CEO setan yang ngomong ya, saudara harus tahu ini dia bijaksana loh. Ini presiden direktur utama. Dia mengatakan yang paling mengkhawatirkan saya adalah orang Kristen yang tetap melakukan apa yang baik meskipun dia nggak suka. Itu musuh kita yang paling bahaya. Orang yang nggak suka tapi tetap lakukan karena itu benar. Itu harus kita waspadai. Jangan takut sama yang terlalu pintar. Kalau pintar tapi nggak bisa lakukan apa yang benar karena dia nggak suka. Gampang. Kasih godaan sedikit jatuh. Kalau orang gampang kalah sama hawa nafsu. Gampang. Kasih godaan sedikit langsung jatuh. Tapi ada orang nggak suka pun tetap kerja karena itu baik. Itu musuh kita paling besar. Hati-hati. Kalau bisa jauhi mereka, kamu akan kalah. Oh itu kalimat benar-benar menghibur ya.
Saudara yang kurang bakat malah lebih terhibur lagi, puji Tuhan. Saya kurang bakat tapi saya bisa ngotot. Ngotot apa? Ngotot kerjakan hal yang benar. Ini benar saya akan kerjakan. Suka nggak? Nggak tahu suka atau nggak. Pokoknya ini benar yang saya kerjakan. Sambil nangis kerja pun nggak apa-apa. Tapi setan paling takut orang ini. Kamu sambil nangis kerjakan itu. Kenapa kamu nangis? Nggak suka. Kenapa kerjakan? Harus. Wah, setan akan mundur. Kalau gini gua ngeri. Tapi kalau orang yang bilang, kalau saya suka saya kerjakan. Kalau nggak ngapain? Baca Alkitab kapan? Kalau suka. Kalau lagi nggak pengen, yang lagi nggak pengen, ya nggak pengen. Oh, setan senang, dia tepuk tangan. Semoga ada lebih banyak orang-orang seperti ini. Puji CEO kami. Jadi nggak bilang puji Tuhan tentunya. Puji CEO kami, kiranya lebih banyak muncul orang Kristen. Paling berbakat, paling pinter, paling hebat. Tapi paling gampang males. Paling gampang tergoda, paling gampang ikuti hawa nafsu. Itu saya paling senang. Jadi saudara jangan pikir kalau saudara tekun baca Alkitab meskipun lagi nggak suka. Saudara tidak bersumbangsi apa-apa. Saudara sedang membina karakter rohani yang baik di dalam diri saudara. Nggak suka, lagi ngantuk, lagi capek, lagi apapun, tetap kerjakan. Nah ini, saudara sedang menjadi orang Kristen yang ditakuti setan. Tapi saudara sekalian, meskipun demikian tentu baik ya kalau saudara juga mempelajari apa sih yang menyenangkan dari kitab ini. Apa sih yang bagus? Apa yang membuat saya tergugah untuk ingin baca terus? Yang bikin saya tergugah ingin baca terus adalah karena saya mau tahu Tuhan mau ngapain sih di dunia ini. Saya ingin tahu apa yang Tuhan mau ciptakan, Tuhan mau jadikan. Tuhan, janjimu apa? Aku ingin tangkap janjimu, aku ingin terima. Karena aku tahu maha kuasamu akan dibuktikan lewat Tuhan menggenapi janji Tuhan. Jadi mari kita selidiki apa yang Tuhan mau ciptakan baru di dalam keadaan sempurna. Dan kita nantikan itu akan terjadi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Waktu Allah mencipta 6 hari, hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Apakah saudara pikir Tuhan mencipta dengan cuma sekadar hobi ringan yang boleh jadi boleh enggak? Sama seperti orang bikin karya, prakarya lalu cuma percobaan. Testing gitu ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan, ini salah ya, jangan catat ini loh, ini kalimat ngawur. Tuhan itu bikin trial and error. Waktu ciptakan manusia pun bikin trial and error. Manusia pertama error. Coba lagi yang kedua, nah ini baru bagus. Ini kata perempuan, yang ngomong pasti perempuan. Jadi waktu Tuhan menciptakan laki-laki ini trial. Wah error. Hei laki-laki, kerja, ngorok. Aduh salah. Akhirnya ambil tulang rusuk lalu bikin perempuan. Nah untung ini bagus. Ini kata feminis ya, bukan kata Alkitab. Tapi saudara, Tuhan nggak mungkin seperti itu kan. Tuhan tidak mungkin ciptakan dunia lalu bilang, ini trial dulu ya. Kalau ternyata salah dikembalikan, lalu kasih tahu sama manusia. Inilah bumi ciptaanku. Kalau ada yang salah, tolong hubungi customer service kami. Ada masa garansi 5 abad. Kalau 5 abad nggak jalan, silakan hubungi pabrik kami. Lalu manusia lihat, kok ada singa makan sapi? Langsung telepon. Ini ada binatang saling makan. Oh maaf, ini ada garansi kami ganti deh. Nggak gitu ya. Tuhan tidak pernah salah mencipta. Dan Tuhan tidak pernah mencipta hanya untuk that moment. Tuhan mencipta dengan janji, ada sabat. Tuhan mencipta dengan janji menyempurnakan ciptaannya. Ini yang yang Alkitab katakan, yang Paulus katakan dengan bahasa puitis. Ini yang para ciptaan lain harapkan. Seluruh ciptaan sedang menangis kepada Tuhan. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat final itu loh, saat Tuhan datang kembali. Seluruh ciptaan begitu. Saudara bilang, saya nggak pernah dengar ada pohon teriak begini. Pernah saudara dengar pohon teriak? Pohonnya teriak, Tuhan kami rindu anak-anak Allah dinyatakan. Puji Tuhan, firman Tuhan benar. Tentu enggak, ini bahasa puisi ya. Paulus mengatakan seluruh ciptaan itu seperti berdoa. Seluruh alam. Karena keadaan rusak ini harusnya enggak begini. Lalu mereka berdoa, Tuhan kapan pengangkatan anak-anak Allah? Pengangkatan bukan rapture ya. Pengangkatan maksudnya adalah kesempurnaan lewat pemuliaan anak-anak Tuhan. Pengangkatan status, bukan pengangkatan elevasi tempat. Nah maka saudara, seluruh ciptaan sedang menantikan kapan kesempurnaannya. Kapan semua jadi sempurna, itu yang kami inginkan. Bayangkan sebuah tempat yang menggabungkan kesempurnaan dan mulia sorga. Dan melanjutkan pergumulan bumi menuju kesempurnaan. Mulia sorga dibawa dan pergumulan kita di bumi disempurnakan. Itu bersatu, bayangkan berapa indahnya. Ini tempat tidak akan ada lagi air mata, ini adalah tempat di mana usaha kita yang kita jerih payah lakukan menjadi sempurna. Saudara sekarang menangis mengerjakan perjuangan saudara. Nanti di dalam keadaan yang baru, saudara akan bersuka cita mengatakan, yang saya kerjakan tidak sia-sia ternyata. Karena yang saya harapkan terjadi kok. Nah maka saudara, Tuhan menjanjikan hal demikian. Dan seluruh ciptaan menyadarinya. Seluruh ciptaan menyadari masih ada yang salah dari ciptaan ini. Bukan salah karena Tuhan salah cipta. Salah karena belum mencapai kesempurnaan yang Tuhan desain. Maka mereka menanti kapan. Sama seperti seorang perempuan yang menantikan kelahiran anaknya. Dia dengan kesakitan terus melakukan apa yang dia harus untuk mempersiapkan kelahiran anak. Begitu anaknya sudah lahir, sukacita yang menyusul, bukan lagi sakit yang dirasa.
Demikian manusia di tengah-tengah dunia, dia mengharapkan, bahkan seluruh ciptaan, mengharapkan kesegeraan dari kesempurnaan pekerjaan Tuhan. Tapi saudara, di dalam mengharapkan kesempurnaan, Tuhan itu Allah yang baik, dia menopang kita. Menopang kita untuk memberikan kekuatan, dan juga menopang kita untuk bertindak di dalam keadaan yang kacau ini. Maka di satu sisi, seluruh ciptaan adalah pernyataan berkat Tuhan. Tuhan mau beritahu, aku masih ada, aku akan selalu ada. Aku berada bersama dengan engkau. Kalau orang lain terima kebaikan Tuhan, mereka tidak lihat Tuhan. Mereka cuma tahu ini proses natural. Kalau saudara tanya sama satu orang, siapa yang bikin makananmu ada di atas meja? Orang kalau tidak percaya Tuhan mengatakan, istriku yang masak. Bahan-bahan istrimu masak dari mana? Dari warung. Warung dapat dari mana? Ya nggak tahu. Warung itu mungkin menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Gitu ya. Ini pertanyaan lucu ditanyakan sama satu anak kecil. Kamu suka makan, saya lupa makanannya apa ya. Kamu suka makan, ya pokoknya semacam snack lah. Ya ambil contoh lain. Kamu suka makan buah anggur? Iya. Tahu nggak buah anggur datang dari mana? Dari toko. Anak ini cuma tahu mamanya ke toko keluar-keluar bawa anggur. Kamu tahu nggak bahwa di dalam toko itu dia tidak menghasilkan anggur? Enggak. Ini wawancara ke anak-anak, saudara pasti pernah dengar ya. Anak-anak diwawancara tanya pertanyaan simpel lalu jawabannya ngawur kemana-mana. Siapa presiden kita? Presiden kita aku nggak tahu. Maunya siapa? Maunya Mickey Mouse gitu misalnya gitu. Nah ini contoh ya. Lalu ada satu anak ditanya, kamu senang buah apa? Anggur. Tahu nggak anggur dari mana? Dari toko. Loh, terus toko itu dapat dari mana? Nggak tahu, aku masih kecil katanya. Jadi aku tahunya ya dari toko, mungkin toko membuatnya. Jadi menurutmu dari toko muncul pluk gitu? Iya, kayaknya dari toko muncul. Kamu tahu nggak ada pohon anggur? Tahu. Dari mana pohon anggur? Dari toko. Semuanya dari toko. Toko itu adalah kemahahadiran untuk seluruh ciptaan. Creatio ex nihilo. Mungkin sudah mesti bikin swalayan ini ya, creatio ex nihilo. Loh dari mana buah itu? Dari toko. Nggak bisa. Toko itu beli. Beli dari mana? Dari petani yang jual atau dari distributor. Distributor dari mana? Dari petani. Petani dari mana? Dari kebunnya. Kebunnya dari mana? Ya dari dia usahakan, tumbuh dari tanah. Dia mau usahakan kayak apapun, dia tetap nggak menjelaskan dari biji bisa muncul benih. Dari benih anggur bisa muncul pohon anggur yang mengikat semua kayu-kayu penopangnya. Lalu muncul buah. Itu siapa yang bisa jelaskan? Orang mengatakan kita hebat ya sudah bisa membuat dari sel, bisa ciptakan makhluk hidup. Tapi yang bikin dari sel jadi makhluk hidup juga bukan dia kan. Bukan dia yang tambahin materi-materi, tambahin sel, keluarin dari kantongnya sendiri. Dulu ada orang bisa bikin clone, kambing. Lalu bangga, hebat ya kita dari sel bisa diciptakan jadi kambing. Memang kamu yang susun kambingnya. Kamu cuma pakai prinsip yang sudah ada di dalam sel itu kok. Kalau sel itu diberikan rangsangan ini, diberikan pemeliharaan ini, diberikan konteks ini, diberikan lingkungan ini, nanti dia bertumbuh. Bagaimana bertumbuh pun dia nggak ngerti. Dia cuma tahu ada proses ini dan pertambahan molekul, pertambahan sel, pertumbuhan dari binatang yang dia ciptakan, tanda kutip, yang dia ciptakan itu pun bukan dari dia. Sepintar-pintarnya orang, dia tidak pernah bersumbangsi membuahkan satu buah anggur pun. Dia cuma menyerahkan itu ke proses alam. Dia memanipulasinya, dia menggunakan apa yang dia tahu dari proses alam. Tapi setelah itu dia cuma menikmati pemberian sebenarnya. Nggak ada orang dapat dari dirinya sendiri. Semua pemberian dari Tuhan. Orang hidup dalam kelimpahan karena berkat keuangan. Itu dari Tuhan. Nggak ada yang tahu bagaimana keuangan bisa muncul sebesar ini. Ada satu orang adalah pewaris dari perusahaan besar dari papanya. Dia ingat papanya terus bilang, kamu tahu nggak papa ngapain sampai dapat perusahaan besar ini? Papa kerja keras. Tapi kamu tahu nggak bahwa orang lain kerja keras juga banyak? Kenapa papa bisa dapat ini? Itu Tuhan yang kasih. Kamu main-main sama Tuhan, Tuhan ambil semua ini dari kamu. Itu kalimat sangat mengharukan orang ini. Maka dia pelihara bisnisnya baik-baik. Karena papanya terus kasih tahu. Papa memang kerja keras, jangan pikir papa males. Tapi jadi semua ini papa juga nggak ngerti. Kenapa kalau bisnis bisa untung? Kenapa kalau bisa ketemu orang baik? Kenapa punya pegawai yang bisa bersumbangsi? Kenapa kalau ada kekacauan tetap bisa diatasi? Saya nggak ngerti gimana. Saya pakai segala yang saya tahu, tapi saya cuma orang bodoh. Tuhan berkali-kali tunjukkan saya orang bodoh yang nggak ngerti. Tapi Tuhan berkali-kali tunjukkan berkat terus berdatangan. Ini dari Tuhan. Nah maka saudara kalau kita nggak ngerti ini ya, kita sama dengan orang kafir. Yang mengatakan dari mana anggur? Dari toko. Kok bisa beli? Ada uang. Uang dari mana? Dari saya. Memang kamu keluarkan uang. Kamu tinggal ngotot lalu pluk keluar uang. Nggak bisa loh. Maka saudara ketika kita mengharapkan mau menikmati hidup, saudara harus tahu bahwa saudara itu senantiasa diberi. Baru saudara bisa menikmati hidup. Kenapa Tuhan memberi? Karena dia mengasihi engkau. Dia mau tarik engkau untuk bersatu dengan dia, bersekutu dengan dia. Tuhan senantiasa memberi. Tuhan memberikan ciptaannya untuk kita nikmati. Karena Tuhan mau kita menikmati dia. Lalu hal yang kedua, Tuhan juga mencipta kita untuk bertindak, bertanggung jawab.
Kalau saudara tidak mengerjakan tanggung jawab, sulit menikmati hidup sebagai manusia. Kecelakaan yang paling bikin orang hancur itu adalah kecelakaan nggak kerjain apa-apa. Jadi jangan bilang orang nggak kerja lalu mengatakan nanti uang dari mana. Bukan cuma itu, nanti kemanusiaanmu bertahan gimana. Kalau kamu nggak kerja, harus kerja. Manusia didesain untuk lakukan sesuatu, perbaiki dunia ini. Maka saudara, Tuhan menciptakan dunia ini untuk manusia tangani. Kenapa manusia perlu tangani? Karena manusia perlu bertindak, dia gambar Allah. Dan tindakan dia mengikuti Allahnya adalah tindakan yang akan memunculkan kesempurnaan dari kemanusiaan dia. Nah itu sebabnya kita bertumbuh menjadi mirip Kristus kan. Karena Kristus adalah teladan kita. Dia menjalankan bagian dia dengan sempurna dan dengan setia. Dan kita pun menjalankan bagian kita dengan sempurna dan dengan setia. Nah ini yang kita lihat di dalam dunia kita. Kalau ada hal yang kurang baik, kita mengatakan ya saya harus ada bagian. Gimana saya bisa berbagian di dalam keadaan kurang baik ini? Orang yang bijak kekristenannya adalah orang yang tahu apa dan kapan harus dia nikmati dari Tuhan. Dan apa dan kapan yang harus dia perjuangkan untuk Tuhan. Kalau ini terbalik ya, hidup Kristennya kacau. Yang harus dia perjuangkan malah dia mau nikmati. Saudara punya penyakit yang nggak tahu dari mana. Lalu saudara harus tangani penyakit itu. Ya perjuangkan dong. Saudara nggak bisa bilang, harusnya kan aku menikmati. Enggak, ini PR untuk kamu tangani loh. Tuhan kasih PR lain-lain ke setiap kita ya. PR-ku dan PR-mu beda. Jangan saudara suruh saya kerjain PR-mu. Itu sama dengan anak yang tukang membuli waktu SD. Yang suruh anak lain yang lebih lemah kerjakan PR-nya. Saudara jangan membuli saya ya. Jadi PR-mu tugasmu, PR saya tugas saya. PR kita lain-lain kok. Kita harus saling menguatkan memang, tetapi PR kita lain-lain. Nah maka saudara, Tuhan memberikan kita ciptaannya untuk kita perbaiki, untuk kita taklukkan. Saya sangat senang jawaban dari Gregory Bill ya tentang kenapa ada ular di Taman Eden. Kenapa ada ular di Taman Eden? Banyak orang menjawab dengan jawaban yang aneh-aneh ya. Kenapa ada ular di Taman Eden? Ya karena waktu itu pagarnya longgar. Kenapa ada ular di Taman Eden? Malaikatnya lagi meleng. Malaikat bisa meleng. Ini malaikat kalau dengar jawaban itu dia mungkin akan samperin orangnya lalu tanya, maksud lu apa? Gitu ya. Bayangkan saudara, malaikat dengan mulia begitu besar tiba-tiba muncul di kamarmu lalu tanya, maksudmu apa? Ha? Aku meleng. Maaf, saya salah teologi, salah angelologi gitu ya. Nah jadi saudara sekalian, ketika orang tanya, kenapa ada ular di tengah-tengah Taman Eden? Ada yang bilang, ya karena malaikat meleng, karena pagarnya kurang rapat, fansnya itu ya, kurang rapat, barbed wire-nya enggak dipasang. Atau ada yang bilang lagi, ya karena Adam dan Hawa memang berteman sama ular dari awal. Banyak jawaban ngawur lah. Tapi saudara, saya senang jawaban Greg Bill ya, masih satu garis juga dengan yang Pak Tong katakan. Greg Bill mengatakan, ya ular harus ada di situ untuk ditaklukkan. Itu tugas manusia kok. Kenapa ada kuasa jahat? Supaya kamu taklukkan. Loh, saya taklukkan kuasa jahat. Iya, itu tugasmu. Jadi kalau ada godaan, kalau ada orang atau ada kuasa atau apapun lah yang mau membuat saudara jatuh dalam dosa, ya ini tugasmu, ini PR-mu untuk kalahkan. Godaan harus dikalahkan. Jangan ditaatin, apalagi dinikmati. Nah jadi saudara perlu bijaksana untuk tahu ya, apa yang perlu saya nikmati dan apa yang harus saya fight for, harus saya perjuangkan. Yang perlu dinikmati, jangan anggap ini sebagai bidang untuk diperjuangkan. Yang saudara harus perjuangkan, jangan anggap ini sebuah keadaan sangat sial, sebuah keadaan buruk, harusnya saya bisa nikmati lebih baik. Enggak, ada tugas. Maka saudara, selain Tuhan memberikan berkat, Tuhan juga memberikan tugas di tengah ciptaan yang sudah ditaklukkan oleh kesia-siaan. Bagaimana mengerti ini? Saudara mengertinya dengan menjalankan tugas saudara, menjadi berkat bagi yang lain dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan pasti jadi berkat untuk yang lain. Saya senang perkataan Martin Luther karena dia membuat pekerjaan manusia jadi berarti. Dia mengatakan, jika engkau lihat seorang lagi sapu di jalanan di kotamu, harap kamu tahu dia adalah hamba Tuhan demi nyawamu. Karena kalau dia nggak nyapu, kotanya jadi sangat kotor, wabah di mana-mana, bangkai tikus nggak ada yang bereskan, dan kamu mati. Saudara bilang, itu kan zaman dulu ada bangkai tikus. Saudara nggak tahu ya, di pinggir jalan, tikus mati lumayan banyak. Ada satu rekan saya yang bicara-bicara dengan satu orang, dia coba ajak bicara satu orang yang dia baru temuin. Waktu itu saya lupa ya, mungkin lagi nunggu Grab, lalu dia ajak ngomong satu orang, ternyata orang itu kerjaannya bersih-bersih jalan. Lalu dia tanya, apa sih yang paling banyak kotorin jalan? Dia bilang, bangkai binatang, Pak. Binatang tuh kalau nyebrang nggak pernah lihat-lihat loh. Pokoknya jalannya plak, langsung ditabrak. Itu bisa menggunung saya kumpulin. Saudara bayangkan kalau nggak ada dia ya, yang menggunung itu tersebar semua di jalan. Saudara kena wabah, kena penyakit, bisa bermula dari situ loh. Maka Martin Luther bilang, kamu lihat orang yang nyapu jalan itu, puji Tuhan ada dia ya. Karena kalau nggak ada dia, kamu udah mati.
Nah jadi saudara, saya cuma mau mengatakan bahwa pekerjaan simpel seperti nyapu jalan pun adalah pekerjaan yang bersumbangsi. Saudara sedang berperang untuk menangani kesia-siaan di dalam dunia dengan cara nyapu jalan. Oh Pak, saya kayaknya kurang bisa dipakai Tuhan, saya kurang bisa khotbah. Saya kalau khotbah sudah berdiri di mimbar, kata-kata itu pergi, entah kenapa. Pergi sebelum dikatakan bahkan. Baru mau ngomong selamat siang, saya udah lupa ini siang, pagi atau malam. Jadi saya kurang bisa ngomong, nggak apa-apa, yang kamu bisa apa? Ya saya bisanya apapun yang nggak usah pakai ngomong, ya nggak apa-apa toh. Nggak harus bicara, nggak harus orang yang fasih untuk berbicara. Orang yang sapu jalan pun sedang do something, melakukan bagiannya. Dan dia menikmati menjadi manusia karena PR-nya, karena tugasnya. Maka saudara mari ingat ini, apa PR yang Tuhan percayakan, apa tugasku sebagai manusia di dalam my line of work, di dalam jalur kerjaku, di dalam panggilanku sekarang, di dalam studiku, atau di dalam apapun yang saya kerjakan. Seringkali seorang anak muda bingung untuk cari tahu apa panggilanku bagi saya ya. Saya harusnya jadi perawat, atau jadi polisi, atau jadi hamba Tuhan. Yang mana di antara ketiga ini? Kalau salah pilih bahaya. Saya akan mengatakan salah pilih nggak seberbahaya salah jalankan. Kalau saudara tanya ya, orang itu benar-benar yakin panggilannya atau enggak. Saya nggak terlalu peduli dia yakin atau enggak. Yang saya mau tanya adalah apakah dia lakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau ada orang jadi pegawai, lalu ditanya, apakah memang panggilanmu jadi pegawai? Saya kurang tahu. Wah, kamu kurang Kristen ya. Kamu harus ngerti panggilanmu. Saya akan bilang, saya akan koreksi mengatakan, nggak usah. Kamu ada pekerjaan ini, jalankan aja. Apa yang jadi tanggung jawabmu, kamu bereskan. Itu yang harusnya dilakukan. Daripada orang yang mengatakan, kayaknya panggilanku bukan ini, panggilanku itu. Lalu yang ini nggak dikerjain. Nanti sudah ke situ, ini juga kayaknya bukan panggilanku. Saya paling ngeri dengan orang yang gampang berubah panggilan. Begitu sudah dengar sharing, langsung hatinya terpikat. Saudara-saudara, kura-kura dalam bahaya. Oh kalau gitu aku dedikasikan hidupku untuk kelestarian kura-kura. Sudah lihat kura-kuranya belin langsung berubah. Apalagi sih yang dalam bahaya, jangan cuma kura-kura. Lalu ada orang sharing politik, oh sekarang aku mau join politik. Ada orang sharing penanganan COVID, oh aku mau jadi dokter. Lu mau jadi apa? Satu kerjaan gak pernah beres, lalu mau loncat ke kerjaan lain. Nah maka Tuhan berikan kepada kita tanggung jawab. Mari jalankan. Lalu ketika saudara jalankan tanggung jawab, hal apa sih yang dimunculkan dari kemanusiaan saudara? Saudara akan dilatih untuk berkonsentrasi, mendedikasikan diri, belajar dedikasikan diri. Itu penting sekali loh. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita akan makin berpusat ke diri dan itu bahaya. Tuhan mau bawa kita keluar dari diri kita. Ini kalimat dari Kyuchi waktu dia baca, saudara Nobuyashi Kyuchi ini seorang teolog Jepang ya, bukan tokoh komik Jepang. Kyuchi mengatakan, waktu dia membaca Imamat, dia mengatakan Tuhan memberikan Taurat supaya Israel tidak sibuk dengan dirinya. Dia akan sibuk dengan mentaati apa yang Tuhan mau. Oh harus begini, kalau binatang harus begini, kalau makan mesti begini, kalau berpakaian mesti begini. Sama ya, saudara punya pekerjaan supaya saudara sibuk dengan orang lain. Nggak disibukkan dengan diri. Cuma pikir, aku maunya apa, aku mau senang di mana. Nah ada gerakan keluar dan itu yang penting dari kemanusiaan. Saudara terbiasa bergerak keluar, menjadi berkat bagi yang lain. Dan ketika saudara makin rindu, makin kerjakan apa yang saudara biasa kerjakan, saudara akan perlahan-lahan menumbuhkan kerinduan ke situ loh. Tadi malam pendeta Ivan sharing tentang itu ya, di pembinaan untuk SKC tentang perubahan kebiasaan ternyata jadi perubahan hidup yang total. Ada hal remeh yang kita rubah dan ternyata hidup kita berubah secara total. Nah maka saudara di dalam tugas, di dalam PR yang Tuhan percayakan, waktu kita dedikasikan diri, kita akan makin sadar, ternyata yang saya kerjakan ini penting loh. Waktu saudara sadar yang saudara kerjakan penting, saudara juga akan sadar yang terjadi di dalam pekerjaan saudara adalah kekacauan. Saudara mulai bingung, wah bidang ini kacau ya. Saya coba kerjakan tapi kayaknya nggak sanggup. Saya coba perbaiki tapi kayaknya nggak jadi baik-baik. Ada orang yang tugasnya membimbing orang misalnya, saya sudah bimbing dia kok nggak baik-baik. Saudara mulai sadar kebutuhan itu real, yang saudara kerjakan itu penting. Nah, setelah saudara sadar yang saudara kerjakan penting, dan yang saudara sudah perjuangkan mati-matian seperti tidak punya hasil, saudara mulai bergumul, dan ini pergumulan yang baik. Pergumulan sejati dari orang Kristen, yang baik, yang kita semua mau ada di situ. Adalah pergumulan setelah menjalankan kerjaan saya, kok seperti nggak beres. Saudara berbisnis dan saudara sadar, selurus apapun saya mencoba berbisnis, keadaan kok nggak beres. Lalu saudara mulai merasa, wah kalau begini caranya dunia bisnis itu memang kacau kok. Lalu bagaimana saya harus hadapi? Hadapi aja. Hadapi, jalani, berusaha sebaik mungkin untuk jalankan apa yang benar. Dan saudara sadar, sekerasnya saudara berusaha, keadaan gak berubah. Waktu saudara sadar, saya sudah kerja mati-matian, keadaan tidak berubah. Saudara mulai berharap, andaikan keadaan bisa berubah. Dan tiba-tiba saudara sadar, Tuhan sudah berjanji, keadaan akan berubah. Tuhan janjikan itu, pasti akan sempurna. Nah saudara langsung punya pengharapan.
Nah ini yang Paulus katakan, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tapi kalau apa yang kita harapkan sudah datang, kita akan berhenti berharap. Maka saudara mulai sadar, yang saya perlukan adalah Tuhan memperbaikinya dengan sempurna. Dan kita akan mengatakan, Tuhan datanglah, perbaiki ini. Karena tugas yang Engkau berikan kepada saya, sudah saya jalankan semampu saya. Tapi saya nggak lihat hasil. Saya sudah do my best, tapi saya nggak lihat hasil. Jadi bagaimana Tuhan? Datanglah. Nah ini namanya seruan pergumulan. Ini namanya adalah seruan ratapan ya. Di dalam ayat 19 dikatakan seluruh makhluk meratap merindukan kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan. Dan saudara mengatakan saya juga sama. Saya berharap Tuhan segera datang, pulihkan segala sesuatu. Nah ini yang akan kita dapatkan di dalam iman Kristen. Saudara menikmati berkat Tuhan yang nanti akan jadi sempurna. Dan saudara menikmati kerjakan PR-nya Tuhan yang suatu saat akan jadi sempurna juga. Sehingga kita tidak ditaklukkan oleh kesia-siaan. Kita tidak ditaklukkan oleh dosa. Kita tidak ditaklukkan oleh apapun, tapi kita menaklukkan diri kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita menikmati menjalankan hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena seluruh ciptaan Tuhan akan Tuhan sempurnakan. Dan kami bersyukur karena kami boleh berbagian di dalamnya. Bagian kami kecil dan seperti tidak berarti, tetapi tidak ada bagian yang tidak berarti jika itu dikerjakan untuk Tuhan kami. Dan Tuhan kiranya tolong kami supaya kami boleh mengerjakannya dengan kekuatan dari Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang akan sempurnakan segala hal yang kami perjuangkan saat ini. Kami memperjuangkan bidang moralkah atau bidang bisniskah atau bidang dunia kerja yang lain, atau bidang keindahan, seni atau apapun. Kami mohon supaya Tuhan yang kuatkan kami dengan pengharapan bahwa seluruh ciptaan akan Tuhan jadikan indah, sempurna, dan baik di dalam waktu Tuhan. Tolong kami mengharapkannya, dan tolong kami mengerjakan bagian kami, tugas kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.